luar biasa, fantastis, yes, 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 antusias. Nah adik-adik, hari ini kita masih kembali dalam ibadah hari Minggu ini adik-adik, tanggal 15 November 2020 bersama Kak Mitra dan Kak Ani. Nah adik-adik sudah mempersiapkan diri kan? Karena hari ini ada beberapa hal yang adik-adik harus ketahui, yaitu yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan kidung cerianya. Yang ketiga, adik-adik, pastikan juga ya adik-adik ya, baterai HP adik-adik itu penuh dan koneksi internetnya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa mempersiapkan persembahan adik-adik ya. Ya, untuk nanti diserahkan kepada orang tua menyerahkan ke gereja. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, biasanya kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Nah, kita ingin menyapa Tuhan dong Kak. Lagu apa ya Kak ya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan ya adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri ya, karena kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah, kita nyanyikan kembali adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, lagu yang kedua, lagu apa ya Kak ya? Lagu apa ya? Kakak senang ya hari ini? Oh senang dong Kak. Nah, kita akan bernyanyi lagunya di sini senang, di sana senang. Ya. Mari kita nyanyikan adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, lagu terakhir ya Kak ya. Lagu apa kira-kira Kak? Oh, biasanya kita nyanyikan ini Kak di sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai. Ya sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala tunduk, kepala tegak, jadi patung. Nah adik-adik sementara jadi patung dulu ya, karena kakak akan membangunkan adik-adik dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, patungnya sudah bergerak ya adik-adik. Nah, adik-adik duduk kembali ya, karena kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Sebelumnya kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik bangkit berdiri kembali karena kita akan memulai memuji Tuhan. Nah, adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 239. Betapa indah harinya. Mari kita nyanyikan adik-adik.
adik-adik. Manajari, manajari, di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan kehidupan adik-adik kami yang di rumah. Tuhan, khusus di hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah ibadah kami, baik di rumah bersama adik-adik kami. Tuhan, kami orang berdosa, ampunkan kami Tuhan dari segala dosa agar kami layak di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, agar ibadah kami ini layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik persilakan duduk kembali ya, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita puji Tuhan lewat KJ 214. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik, yang disampaikan oleh Kak Joki. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik pelayan yang berkati Tuhan Yesus. Nah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan Kak Joki dan adik pelayan di rumah dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, sebelumnya kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kakak layan kami kepada kami. Tuhan berikan kami ketenangan, ketertiban dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, buka Alkitabnya dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat 4 sampai 6. Kitab Yesaya di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Bang Joki baca untuk kita semua. Adik-adik di rumah memperhatikan Alkitabnya ya. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku
ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4-6 dengan judul Menjadi Hamba Allah yang Taat. Menjadi hamba Allah yang taat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini Kak Joki mau nanya nih, cerita firman Tuhan tentang taat pastinya sudah sering adik-adik dengar kan? Nah, apa itu taat? Apa ya adik-adik? Ayo, anak tanggung, mana suaranya? Anak kelas kecil. Ya, taat itu ialah tindakan yang mau melakukan. Dan taat itu adalah kepatuhan ataupun patuh. Nah, jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar ketaatan dari salah satu nabi yang besar. Siapa dia? Ya, dia adalah Nabi Yesaya, Bapak Yesaya. Jadi Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang besar, salah seorang nabi yang berpendidikan, yang berasal dari Yerusalem atau dari Israel. Kenapa Nabi Yesaya dikatakan nabi yang besar? Ayo, ada yang tahu adik-adik di rumah? Ya, Nabi Yesaya dikatakan nabi yang besar karena Nabi Yesaya mampu menyelesaikan banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan dalam pelayanannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik di rumah, Tuhan Allah mengutus dan menyuruh Nabi Yesaya untuk bernubuat, memberitakan firman Tuhan, melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di tanah perbudakan selama 40 tahun. Adik-adik di rumah, tahu kan tanah perbudakan di mana? Ayo, tanah perbudakan itu adalah Babel. Jadi di sana Tuhan menyuruh Nabi Yesaya melakukan pelayanan selama 40 tahun. Adik-adik di rumah sudah sering dengar bangsa Israel kan? Nah, sekarang kenapa bangsa Israel Tuhan menempatkan mereka di tanah perbudakan, yaitu di Babel? Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Ayo. Iya. Bangsa Israel berada di tanah perbudakan karena bangsa Israel adalah bangsa yang bandel. Terus bangsa yang tekar tengkuk, suka melawan Tuhan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, melanggar setiap perintah Tuhan Allah. Makanya Tuhan Allah menghukum bangsa Israel di tanah perbudakan selama 40 tahun. Lalu bagaimana bangsa Israel ketika mereka dihukum Tuhan? Iya, bangsa Israel ketika itu sengsara, kesusahan, kelaparan, dan menderita adik-adik. Nah, adik-adik, lalu apa tugas dari Nabi Yesaya ketika melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel? Ada yang tahu adik-adik? Nah, jadi tugas Nabi Yesaya ialah mengingatkan bangsa Israel agar kembali berbalik kepada Tuhan Allah, agar bangsa Israel kembali taat beribadah kepada Tuhan Allah, melakukan perintah Tuhan Allah, dan mendengarkan perintah dan firman Tuhan Allah. Kenapa emang dengan bangsa Israel adik-adik? Ya, karena bangsa Israel, ketika bangsa Israel dalam kehidupan yang senang, ada sukacita, mereka lupa dengan Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel dalam kesusahan, sengsara, kesulitan, bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Apa kata bangsa Israel? Tuhan, kenapa kami hidup dalam kesengsaraan? Lalu
Tuhan menghukum mereka dengan cara demikian. Lalu adik-adik, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel di tanah perbudakan dengan hidup yang sengsara, susah, apakah Tuhan benci kepada bangsa Israel? Apakah Tuhan dendam kepada bangsa Israel? Atau tidak mengasihi bangsa Israel kembali? Ya, Tuhan masih saja mengasihi bangsa Israel. Lalu kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Karena Tuhan ingin melihat perubahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, jadi banyak tugas, banyak tantangan yang dihadapi dari Nabi Yesaya ketika melayani di tanah perbudakan, yaitu di Babel bersama dengan bangsa Israel. Lalu ketika banyak tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yesaya, apakah Nabi Yesaya menjadi tidak taat kepada Tuhan? Nabi Yesaya masih tetap taat kepada Tuhan, mendengarkan setiap suara Tuhan. Nah, adik-adik di rumah bersama dengan Kak Joki, kakak lain, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan Allah yang kecil. Kita juga di pagi hari ini diingatkan Tuhan untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Nah, ketika adik-adik di rumah, Bang Joki menjadi hamba yang taat kepada Tuhan, lalu apa bukti ketaatan kita kepada Tuhan, adik-adik? Ayo, adik-adik di rumah. Apa contoh ketaatan kita kepada Tuhan? Nah, contohnya ialah adik-adik di rumah bersama dengan Kak Joki, Tuhan memberikan kita mata, mulut, hidung, tangan, dan kaki. Lalu Tuhan berkata, kita gunakan mulut untuk memuji nama Tuhan, berkata dengan sopan dan baik. Gunakan mata untuk melihat kebaikan semua ciptaan Tuhan. Dan kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak layan, mendengarkan nasihat orang tua, tapi tidak mendengarkan perkataan yang tidak benar. Menggunakan tangan untuk menolong sesama, menolong teman, membantu orang tua, menolong opung, iya kan adik-adik? Dan gunakan kaki berjalan dengan baik, bukan untuk menendang kawan ya, itu dosa. Nah, ketika kita boleh melakukan itu, maka kita adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Contoh yang paling kecil kembali adik-adik ketika kita taat kepada Tuhan ialah mengikuti ibadah impak. Kita taat mengikuti ibadah impak, lalu kita taat memberikan persembahan kepada Tuhan, titipkan kepada orang tua, karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, lalu apa cara kita untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan adik-adik? Ada yang tahu? Pastinya ada ya. Nah, yang pertama ialah kita setiap pagi mau bangun mau tidur harus melakukan saat teduh, rajin berdoa, pergi ke sekolah, balik dari sekolah, mau belajar harus berdoa, minta tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, rajin baca firman Tuhan yang ada di mana? Ya, di Alkitab. Yang ketiga, mendiskusikan firman Tuhan bersama dengan orang tua. Ketika kita boleh melakukan ini adik-adik di rumah, maka kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang adik-adik, contoh ketaatan kita ialah apa? Ada yang tahu? Nah, di masa pandemi COVID-19, Tuhan mengajarkan kita lewat pemerintah untuk bersih diri dengan cara 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Karena dengan 4 langkah ini adalah salah satu cara untuk memusnahkan pandemi COVID-19. Itu adalah contoh ketaatan. Jangan ketika disuruh bepergian keluar rumah, adik-adik tidak pakai masker. Kan kita sudah diingatkan pemerintah untuk memakai masker dengan baik dan benar. Nah, adik-adik di rumah,
Di sini ada kisah dua orang anak sebagai ilustrasi di pagi ini tentang ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan adik-adik. Pada suatu hari terdapat sepasang kakak beradik. Kakaknya bernama Rino dan adiknya bernama Rini. Mereka berdua memiliki sifat yang berbeda. Rino adalah anak yang sangat taat kepada ibunya, sedangkan Rini adalah anak yang suka melawan kepada ibunya. Kisah di siang hari, di mana cuaca pada saat itu sedang turun hujan yang sangat lebat. Rino, Ibu pergi dulu ya. Ingat, jangan main di luar, apalagi mandi hujan, karena sekarang lagi musim sakit. Siap, Bu. Kami tidak akan main di luar, Bu. Apalagi mandi hujan. Ya kan, Rini? Iya, betul. Kami tidak boleh main di luar karena sekarang kan hujan. Oke, bagus. Ingat ya, jangan mandi hujan. Siap, Bu. Bang, ayo kita mandi hujan. Kan asik kan Bang di luar lagi hujan. Ayo Bang. Loh, kan tadi kita sudah janji sama Ibu untuk tidak main di luar, apalagi mandi hujan. Ingat loh, nanti kita sakit. Ya, tapi kan Ibu udah pergi. Pasti Ibu nggak tahu kalau kita mandi hujan. Ayo Bang, ayo. Enggak ah, Abang nggak mau. Nanti kita sakit loh. Terus kalau kita buat Ibu, pasti kita akan dimarahin. Nggak akan sakit Bang. Kan kita mandi hujannya sebentar aja. Lagian Ibu kayaknya perginya lama nih. Ayolah Bang, selagi hujan masih lebat. Tidak, Abang tidak mau. Kita sudah janji sama Ibu. Ya, yaudah deh kalau Abang nggak mau, aku mandi hujan sendiri aja. Rini, nggak boleh Rin. Aduh, kok aku jadi batuk-batuk ya? Ditambah badanku rasanya panas banget. Loh, kenapa kamu Rini? Kok badanmu panas? Ini pasti karena tadi siang, Bu. Rini nggak mau taat sama perintah Ibu. Rini tadi siang mandi hujan, Bu. Dan sekarang dia demam deh sama batuk-batuk. Benar Rini. Jadi tadi siang Rini mandi hujan ya? Iya Bu, soalnya Rini pengen sekali mandi hujan. Tapi sekarang Rini nyesel. Coba aja Rini taat sama Ibu. Pasti sekarang Rini gak sakit seperti sekarang. Iya, Ibu maafin, tapi Rini harus janji. Kalau Ibu kasih nasihat, Rini harus taat ya. Karena Ibu itu sayang sama Rini dan Rino. Makanya Ibu selalu memberi nasihat. Iya Rini, kita sebagai anak-anak harus taat dan tidak boleh nakal. Iya Bu, iya Bang. Rini janji akan menjadi anak yang taat seperti Bang Rino. Ya sudah, ayo kita semua istirahat karena sudah malam. Jangan lupa berdoa ya. Baik, Bu. Nah, adik-adik di rumah, itulah contoh kisah dua anak, si Rino dan si Rini, dalam ketaatan sehari-hari. Jadi adik-adik, ketika kita tidak taat mendengarkan nasihat orang tua, nasihat Tuhan, kita akan mendapat hukuman dan ganjaran. Tapi ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat Tuhan, maka kita akan selamat dan dipenuhi dengan sukacita. Jadi adik-adik di rumah, kita belajar taat mendengarkan nasihat orang tua, taat kepada Tuhan, agar kita semua menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227 bait yang pertama. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik.
rumah untuk aktivitas kita minggu ini ialah menuliskan hal-hal ketaatan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi aktivitasnya nanti boleh dicatat, baru dikirim di grup ya adik-adik. Oke, semangat, salam sehat, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Joki. Kira-kira ya Kak, gimana sih menjadi hamba Allah yang taat? Oh gitu. Tadi cerita Kak Joki ada 2 anak ilustrasiannya kan? Ada 2 anak, yaitu si Rini dan si Rino. yang mengisahkan harus anak yang taat. Iya. Terus yang kita ambil dari mereka apa ya Kak ya? Contohnya seperti sekarang ini kita harus mengikuti protokol kesehatan, Kak. Oh gitu. Iya, Kak. Yang dimana protokol kesehatannya itu ada 4M ya Kak ya. Iya. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga kerumunan ya Kakak ya. Menjauhi kerumunan, Iya Kak. betul. Nah adik-adik, hari ini kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Kita mau doa syafaat ya adik-adik. Jadi adik-adik tenteramkan dirinya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan Yesus menjaga kami dari malam hari sampai pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah di rumah ya Bapa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang luar biasa buat kami ya Bapa. Bapa di sorga, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami, memberikan perlindungan, kesehatan buat kami pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, kami tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu puji-pujian dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jadikanlah kami anak-anak layan ini menjadi taat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau tahu ya juga ya Bapa, pada saat ini ya Bapa, masih bangsa dan negara kami ini dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, seizin Tuhan itu semua rencana Tuhan, tapi kami yakin dan percaya, kami imani semuanya itu ya Bapa. Di balik itu ada imannya buat kami. Kiranya Tuhan Yesus menopang hidup kami, memberikan kami yang terbaik ke Bapa. Bapa di sorga, kami juga bangsa dan negara ini banyak tantangan, ancaman dari dalam negara itu sendiri ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mampukan berikan hikmat buat Bapak Presiden, Wakil, dan Kabinet Kerja agar dapat mengatasi semuanya itu ya Bapak, untuk memasyarakatkan adil dan makmur. Khususnya kami di daerah Indragiri ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus berikan juga kepada Bapak Bupati hikmat yang dari Tuhan Yesus agar kami jangan tersudutkan yang umat-Mu yang ada di Tembilan ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang memberkati kami semua, mengawal umat-Mu yang ada di sini khususnya ya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya GPIB Anugerah Sorek Bajim Surya Kasih Tembilahan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pendeta, presbiter, diaken, komisi yang ada, pengurus pelkat dan panitia pembangunan dan jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada.
Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya semua ya Bapa, menjauhkan sakit penyakit dan memberikan perlindungan yang dari Tuhan, agar kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun kami secara daring maupun luring. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pendidikan kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati guru kami yang selalu setia, walaupun kami belajar masih di rumah ya Bapa, karena akibat virus corona ini, tapi Tuhan Yesus juga memampukan, memberikan hikmat kepada guru kami, kepada kami juga, kami belajar di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat persekutuan, organisasi yang terhambat, yang belum sempurna. Kiranya Tuhan Yesus juga memulihkannya semua ya Bapa. Kami juga berdoa buat tim medis yang selalu setia untuk sebagai garda terdepan untuk menjagai dan mengobati orang yang sakit akibat virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, menjauhkan semua tantangan, ancaman, sakit penyakit dari mereka ya Bapa. Berkati keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati juga lingkungan sekitar kami, di mana kami tinggal, muka belakang, samping, kiri, kanan. Engkau berkati, Engkau berikan saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama. Tuhanlah beserta kami. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa buat keluarga kami dimanapun juga berada, orang tua kami yang selalu di luar untuk mencari nafkah demi anak-anaknya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, memberikan kesehatan, mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini aktivitas kami, karya kami, Engkau berkati setiap langkah. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakannya semua ya Bapa. Bapa di sorga, ampunkan sebelumnya dosa salah kami yang begitu besar, yang selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama, menyakiti saudara-saudara kami yang kami kasihi. Ampuni kami Bapa, layakkan kami Bapa, agar menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa pinta kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita ya adik-adik. Nah, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah adik-adik, bangkit berdiri ya, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Bapa untuk hari ini, di mana Tuhan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana kami
Tuhan menginginkan kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, ingin taat kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar kami dapat mengharumkan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, ada warta KPA ya adik-adik, di mana sari wartanya yaitu pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya ibadah adik-adik diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita kembali ibadah seperti biasanya dalam waktu yang sama. Yang terakhir, kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik Layan yang mau berulang tahun 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kami pada hari ini karena kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan saat ini Tuhan, sehingga kami ingin menutup ibadah ini dengan hati yang bersyukur. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami ini Tuhan agar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.